Dan kami juga tidak mau berkomentar dengan politik yang mereka lakukan, yaitu sudah tidak lagi terikat dengan PDI Perjuangan. Dan ini muncul dua narasi bersamaan ya, kabar atau isu Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar. Kita juga masih menanti nih wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ada kaitan nggak narasi-narasi ini atau wacana-wacana yang muncul di permukaan ini? Ditafsirkan ada kaitan antara rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, rencana atau isu berkaitan dengan Mas Gibran masuk ke MKGR. Bisa-bisa saja, sah-sah saja dengan relasinya dengan parlemen. Itu tidak seperti kejadian sebelumnya. Itu relasi antara governing coalition dan PDI Perjuangan juga menjalankan posisi yang tegas juga ketika berada di luar kekuasaan. Jadi PDI Perjuangan itu masih membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Maka komunikasi antara PDI Perjuangan dengan partai-partai pemerintah, PDI Perjuangan ya kalau misalnya masuk ke dalam itu akan memiliki dinamika yang khusus terutama kepada mereka yang dianggap menjadi proksi Pak Jokowi gitu. PDI Perjuangan kemudian masuk ke kabinet Pak Prabowo, semua pihak akan mengalami proses dinamika khusus, kemudian ada competition di antara partai-partai mitra Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu cukup mengirim alarm ya, terutama relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kita tahu tidak serta-merta hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran semesra ayahnya dengan Pak Prabowo. Bukan hanya itu saya kira. Kita tahu Mas Gibran kan memerlukan semacam proteksi politik ya, karena dia sekarang tidak terafiliasi politik setelah dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan kita tahu juga 3 bulan terakhir itu yang menjadi sasaran tembakan Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Pak Prabowo relatif nyaman-nyaman saja. Nah, kalau misalnya bergabung dengan Golkar, tentu saja akan positif buat Mas Gibran dalam pengertian dia mendapatkan semacam proteksi dan benteng politik kalau ada serangan yang dialamatkan kepadanya. Tapi saat yang sama Golkar juga tentu tidak serta-merta memberikan dukungan kalau tidak mendapatkan insentif apapun kan. Karena kita tahu Golkar memerlukan tokoh atau magnet politik yang cukup kuat. Suara Golkar di basis Pak Jokowi itu relatif kurang begitu maksimal. Kalau misalnya Gibran bergabung, setidaknya ada insentif buat Partai Golkar untuk mendapatkan potensi suara dari basis pendukung Pak Jokowi yang notabene adalah pendukung Mas Gibran juga. Jadi ini hubungannya sifatnya simbiosis mutualistik. Meskipun lagi-lagi Tifal, kalau misalnya Gibran masuk ke Golkar, relasi Golkar dengan Pak Prabowo juga harus dilihat khusus. Karena lagi-lagi competition itu artinya cooperation plus competition. Satu sisi terlihat kerjasama, tapi juga ada kompetisi loh di antara elit-elit di dalam pemerintahan. Kalau kemudian nih seandainya PDIP ikut bergabung di koalisi pemerintahan Bang Nurdin, tidakkah ini juga diukur-ukur kemungkinan di dalam internal Kim begitu kalau Gibran jadi bergabung ke Partai Golkar? Karena ada yang memprediksi bahwa ini jangan-jangan bakal ada friksi juga nih di internal Kim. Karena begini, kita lihat ya kemauan keras dari Pak Prabowo untuk menciptakan persatuan, kesatuan dalam membangun bangsa dan negara kita. Jadi, dan memang sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan kita dengan sistem presidensial, kita memang tidak mengenal namanya posisi, ya. Dan sejak dulu tidak pernah ada posisi setelah era reformasi, di mana benar-benar kita memperkenalkan sebuah sistem demokratisasi kita dengan pemilihan langsung. Kita memang sebetulnya dalam sistem ketatanegaraan kita, khusus kita tidak mengenal namanya posisi. Yang masalah sekarang adalah partai-partai ini sekarang semua ingin sekarang Kim minus PDIP, dan sekarang insya Allah mudah-mudahan PDIP bisa bergabung dengan Kim ini. Itu berarti adalah kabinet merah putih yang digagas, yang didamkan dan betul-betul persatuan dari seluruh partai untuk membangun negeri ini. Tidak berarti bahwa ketika semua partai bergabung dalam Pak Prabowo kemudian tidak ada kontrol, tidak ada check and balance, bukan seperti itu. Golkar saja di lembaga legislatif itu tak melaksanakan fungsinya. Yang penting bahwa kontrol itu adalah harus konstruktif, bukan destruktif. Nah, itu adalah sistem ketatanegaraan. Dan sebenarnya sangat bagus kalau Ibu Mega, PDIP bergabung dengan Pak Prabowo. Itu pertanda bahwa kabinet merah putih betul-betul bersatu untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan itu dijalankan. Pak Prabowo sekarang seperti Kadin saja, beliau sangat respect, beliau sangat menghimbau supaya sekarang jangan ada perbedaan, itu adalah rahmat.
perbedaan itu penting, tapi jangan kemudian menjadi terpecah belah sehingga tidak ada persatuan, tidak kesatuan untuk membangun negeri ini. Negeri yang sangat besar ini, yang luar biasa, maka bisa dibutuhkan persatuan. Tapi tidak berarti bahwa ketika PDIP misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, ya, kemudian tidak ada check and balance, tidak seperti itu. Tetap kita akan melakukan kontrol yang konstruktif kepada pemerintah. Sepanjang pemerintah itu Pak Prabowo berorientasi kepada kepentingan rakyat, berorientasi kepada kepentingan pembangunan jangka panjang, berorientasi kepada menuju Indonesia Emas, maka semua partai saya yakin akan mendukung. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak berpihak kepada rakyat, pasti kita memberikan kritikan ketika yang membangun, ketika yang konstruktif, bukan destruktif. Saya kira. Nah, sejauh ini komunikasi antara PDIP, Mas Guntur, dengan partai lain di koalisi Kim bagaimana? Mengingat kan beberapa waktu lalu Mbak Puan juga sempat mengunggah konten juga di media sosialnya bahwa semuanya ujung-ujungnya adalah masalah persatuan begitu. Komunikasi dengan partai lain di Kim gimana? Iya, kalau Mbak Puan kan memang memiliki tugas berkomunikasi karena beliau juga sebagai Ketua DPR RI. Jadi terkait komunikasi dengan partai-partai lain, saya kira itu kan sebagai wewenang dan juga jabatan beliau sebagai Ketua DPR. Namun kalau terkait dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, ya beliau juga membuka komunikasi. Tapi bagi kami gini Mas, rencana pertemuan ini kan lebih ke soal persahabatan kedua tokoh, ya, yang selama ini sudah terjalan baik. Nah, kalau terkait dengan posisi PDI Perjuangan sendiri, menurut kami itu terlalu jauh ya, ditafsirkan ke sana. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan itu dari hasil Rakernas kelima tahun 2024 itu bersikap bahwa ingin menjadi kekuatan penyeimbang dan untuk menjaga check and balances, yang artinya sampai detik ini itu masih berada di luar pemerintahan. Meskipun seperti disampaikan juga oleh Ibu Megawati, meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tidak bermusuhan dengan pemerintahan Prabowo, ya. Benar seperti disampaikan oleh Bung Burhan tadi, bahwa meskipun PDI Perjuangan di luar pemerintahan saat ini itu tidak sama seperti juga waktu zamannya SBY. Kenapa? Karena memang ada hubungan yang baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu sebagai catatan khusus, Mas. Tapi terkait posisi PDI Perjuangan, saya kira sebelum Kongres, karena biasanya di Kongres itulah diputuskan terkait kebijakan strategis partai. Apakah tetap berada di luar atau nanti bisa masuk ke pemerintahan. Nah, itu biasanya dilaksanakan di Kongres yang nantinya juga Presiden Prabowo juga rencananya akan diundang dalam Kongres tersebut.